Baik, kita mulai pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi keanggotaan pada himpunan samar. Sebagai informasi untuk sebelumnya adalah kita mempelajari mengenai operator ya, operasi pada himpunan samar yang sederhana. Nah, pada saat ini kita akan mencoba bagaimanakah kita untuk merepresentasikan suatu fungsi keanggotaan. Oke, mu adalah sebuah fungsi keanggotaan. Kalau misalkan di sini A, berarti himpunan samarnya adalah A, di mana fungsi ini memetakan X ke interval 0 sampai 1. Nah, jadi disinilah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini ternyata bersifat sangat subjektif. Subjektif berarti artinya apa? Artinya berarti tergantung perspektif masing-masing orang. Jadi masih sangat kaku ya, karena orang satu dan orang berbeda itu fungsi keanggotaannya berbeda. Akan tetapi, meskipun bersifat subjektif, namun penentuan fungsi keanggotaan tersebut tidak dapat ditentukan secara bebas. Sudah pasti kalau misalkan penentuannya bebas, maka itu sudah merupakan bukan lagi satuan yang valid ya. Secara konseptual itu ada dua. Jadi ada dua pendekatan untuk menentukan fungsi keanggotaannya. Pendekatan yang pertama itu adalah mengenai pengetahuan dan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman saja. Pengalaman yang sudah pernah dilalui, lalu beberapa pengetahuan. Nah, pengetahuan yang telah sama ya, yang telah dilalui juga oleh beberapa peneliti sebelumnya. Kemudian yang kedua menentukannya adalah menggunakan sebuah data. Nah, data tersebut sudah pasti data yang dikumpulkan ya. Data yang dikumpulkan dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya. Nah, selanjutnya, untuk menentukan bahwa kevalidasiannya ya antara pengalaman pengetahuan dan data, kita sudah pasti mengetahui bahwa untuk sumber data adalah sumber yang paling terpercaya. Nah, kali ini saya akan memberikan bagaimanakah fungsi keanggotaan yang bisa direpresentasikan melalui data, tapi nanti arahnya menjadi sebuah fungsi. Fungsi yang gimana? Jadi fungsi yang bergambar. Ya, representasi yang pertama yaitu representasi linear. Kenapa dinamakan linear? Sudah pasti karena representasinya berupa garis lurus, yaitu garis yang derajat maksimumnya adalah 1. Pada representasi linear, pemetaan himpunan semesta ke 01 digambarkan sebagai suatu garis lurus. Ya, bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana, sangat simple. Karena apa? Karena kita hanya membutuhkan awal dan akhir saja. Jadi, kalau representasi linear ini sebelumnya ada dua ya. Jadi, kalau misalkan garis lurus itu ada naik dan ada turun. Kalau yang pertama ini kita namakan naik, berarti yang kita butuhkan sebenarnya hanya titik paling rendahnya dan titik paling maksimalnya. Jadi untuk menentukannya hampir sama ketika saya membuat sebuah grafik ya melalui dua titik. Yaitu katakanlah di sini misalkan saya punya titik A, 0 dan yang di sini berarti saya punya titik B, 1. Nah, nanti seperti apa? Nah, nanti bentuk dari representasi linear naik ini nanti misalkan mu, saya tulis mu saja ya. Jadi mu yang paling kecil berapa? Yang paling kecil adalah 0, yang paling besar adalah 1. Nah, jadi 01 itu menunjukkan bahwa 0 itu pada saat X-nya akan kurang dari sama dengan A. Lalu 1 itu pada saat X-nya lebih besar sama dengan B.
Jadi ketika kurang dari A itu arahnya ke kiri ya. Sama lebih besar dari B, dia sudah beres. Nah, jadi yang harus ditentukan nanti adalah di antara A sama B. Di antara A sama B ini ya sesuai dengan tadi persamaan dua garis lurus seperti ini, maka saya punya bentuknya adalah X min A per B min A. Nah, ini untuk A kurang dari X kurang dari B. Jadi, ini adalah representasi linier naik. Contohnya seperti apa? Oke, kalau misalkan ini, oke, saya ganti dulu warnanya. Kalau misalkan A-nya ini mau saya namakan atau saya simbolkan dengan 2, kemudian B-nya adalah 5, berarti nanti di sini saya punya sebuah mu yang anggotanya itu adalah 0, 1, lalu X min 2, X min 2 per, langsung ya, 5 kurangi 2 berarti 3. Yang ini untuk X yang kurang dari 2 ada sama dengannya. Ini X lebih besar dari 5, dan ini untuk 2 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini adalah contohnya untuk representasi linier naik. Selanjutnya sudah pasti kalau misalkan ada naik, pasti ada turun ya. Representasi turun ini bedanya adalah ya berarti dia mulai dari maksimal menuju ke minimal. Jadi kalau kita lihat di sini ada mulai dari A,1 menuju ke B,0. Maka bagaimanakah bentuknya? Jadi saya punya mu gini ya. 0, lalu 1. 0 itu untuk yang X lebih besar dari B. Kalau 1 berarti X kurang dari sama dengan A. Nah, gimana kalau misalkan sisanya ya? Berarti sisanya di sini saya tulis menjadi B min X dibagi dengan B min A. Ini untuk A kurang dari X kurang dari B. Nah, jadi seperti ini untuk fungsi keanggotaan representasi linier yang turun. Contohnya, misalkan saya punya di sini berapa ya? Saya namakan 2, lalu di sini saya namakan 4. Berarti bagaimana mu-nya? Berarti mu sama dengan himpunan yang isinya 0 sama 1. X-nya lebih besar dari 4, dan 1 adalah ketika X-nya kurang dari sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk yang tengahnya? Berarti yang tengah sesuai dengan rumus, kita peroleh bahwa 4 min X per 4 kurangi 2 langsung ya, berarti 2. Ini untuk 2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, itu adalah 2 contoh untuk satu representasi linier naik dan turun. Jadi ingat, representasi linier adalah representasi yang X-nya derajatnya adalah 1. Lihat ya, jadi dari dua hal tadi X-nya pangkatnya pasti 1. Di sini juga X-nya pangkatnya adalah 1.